NIM8588733318. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama gambar pencernaan makanan, yang kedua alat tulis. Apa itu sistem pencernaan? Sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai segera setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut dan berlanjut hingga sisa-sisa yang tidak tercerna keluar melalui anus. Fungsi utama sistem pencernaan. Yang pertama, memecah makanan. Makanan yang kita konsumsi akan dipecahkan oleh partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, menyerap nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus halus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan empedu. Proses pencernaan di mulut. Tahap paling penting dan pertama dalam proses pencernaan, setelah memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi kita menggiling menjadi potongan-potongan kecil. Kita menyebut prosedur ini sebagai pencernaan mekanis. Perjalanan makanan di kerongkongan. Gerakan otot dalam sistem pencernaan yang menyerupai gelombang. Gerakan ini sebanding dengan tindakan meremas tabung, di mana makanan atau cairan dipaksa masuk ke usus besar oleh kontraksi otot yang bergantian. Pencernaan di lambung. Di dalam lambung, sel parietal menghasilkan asam lambung. Lambung tidak hanya mengeluarkan asam lambung, tetapi juga sejumlah enzim lain yang penting untuk proses pencernaan. Agar makanan lebih mudah diserap tubuh, enzim-enzim ini bergabung dengan asam lambung untuk mencegah menjadi potongan-potongan kecil. Penyerapan nutrisi di usus halus. Nutrisi penting dalam makanan kita disiapkan untuk diserap oleh tubuh setelah melewati proses di mulut, lambung, dan sebagian usus halus. Usus halus adalah tempat proses penyerapan ini biasanya berlangsung. Usus halus memiliki luas permukaan bagian dalam yang relatif besar dan merupakan organ yang panjang dan berkelok-kelok. Hal ini kemungkinan penyerapan nutrisi yang optimal. Villi dan mikrofili yang merupakan jutaan proyeksi mikroskopis melapisi dinding usus halus. Tujuan dari mikrofili dan villi ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Peran hati, pankreas, dan empedu. Hati, organ terbesar dalam tubuh. Hati memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi utama hati dalam mencerna adalah memproduksi empedu. Lalu empedu. Kantong empedu adalah tempat empedu yang dihasilkan hati disimpan sementara kantung empedu berkontraksi saat kita menelan makanan berlemak. Melepaskan empedu ke duodenum, empedu akan bercampur dengan makanan di duodenum dan membantu pemecahan lemak. Pankreas, organ yang terletak di belakang lambung disebut pankreas. Organ ini menjalankan dua fungsi, kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Pankreas adalah kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Proses di usus besar.
Segmen terakhir dari sistem pencernaan adalah makanan yang belum dicerna secara tuntas akan mencapai usus besar setelah melewati proses pencernaan di lambung dan usus halus. Disinilah tahap akhir pencernaan berlangsung, terutama produksi feses dan penyerapan air.